Halo, sobat rebahan, sobat halu, sobat scroll. Selamat datang di Canda Malam. Podcast yang ngasih kamu izin resmi buat nggak ngapain-ngapain di malam minggu. Kalau kamu lagi di luar sama pacar, gebetan, selingkuhan, tutup podcast ini. Ini cuma buat yang lagi di rumah dan lagi berteman akrab sama guling. Kita malam ini merayakan malam kelabu. Malam kelabu, ketawa sampai biru. Yang full power dan full ngakak. Kita mulai dengan checklist deteksi dini. Ini bukan malam kelabu biasa. Ini malam kelabu level 3. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu mencentang lebih dari 3 poin, selamat. Kamu adalah master dari kesendirian abadi malam ini. Pertama, notifikasi paling seru. Notifikasi paling menarik yang kamu terima hari ini datang dari aplikasi e-commerce. Ngasih tahu, paket Anda sedang dikirim. Kamu sampai terharu, merasa ada yang peduli. Padahal yang peduli cuma kurir. 2. Obrolan satu arah. Kamu nonton sinetron di TV, terus kamu debat sama karakternya. Kamu bilang, "Woi, jangan ke sana. Dia tuh jahat banget." Dan kamu marah beneran pas dia nggak dengerin. 3. Kulkas adalah galeri seni. Kamu buka kulkas, lihat isinya, tutup lagi, buka lagi, tatap kosong isinya, tutup lagi. Kamu melakukan ini 5 kali. Tujuannya bukan mau makan, tapi cuma mau ngecek barang-barang di dalamnya masih setia nungguin kamu atau enggak. 4. Menghitung bintang di plafon. Kamu sudah hafal bentuk retakan di plafon kamar. Bahkan kamu udah kasih nama. Retakan bintang utara dan retakan planet Pluto yang tereliminasi. 5. Eksperimen suara. Kamu tiba-tiba bersin, lalu kamu dengar suara bersinmu. Kamu lantas berpikir, gila, suara bersinku merdu juga ya. Mungkin aku cocok jadi penyanyi jazz. Level malam kelabu ini udah di tahap di mana kamu mulai menganggap kecoa yang lewat sebagai pet kamu yang harus diajak ngobrol. Nah, karena kita ini podcast kolaboratif, malam ini kita akan coba telepon salah satu pendengar setia kita yang lagi kena serangan malam kelabu akut. Kita sambungkan ke Jono dari Jakarta. Halo Jono. Jono, ini Cruz dari Canda Malam. Suara kamu agak aneh. Kamu lagi di mana, John? Bang Cruz,
Jangan keras-keras. Aku lagi di benteng selimut nih. Benteng selimut? Kamu bikin tenda di kamar? Iya bang, ini taktik pertahanan diri. Malam kelabu paling optimal. Aku pakai 4 kuli, 2 bantal sofa, dan selimut double size. Di sini aman. Gak ada yang bisa lihat aku nangis sambil makan mie instan dingin. Astaga John, kenapa kamu gak keluar aja John? Cari udara segar kek. Gak bisa bang. Barusan aku mau keluar. Terus gak sengaja scroll IG. Ada temanku sorry lagi makan malam. Romantis lagi di puncak. Aku panik bang. Langsung aku tarik resleting tendanya. Aku takut virus kemesraan nular ke aku. Oh, jadi kamu takut virus kemesraan? Serius? Iya, lebih bahaya dari virus flu burung. Ini virus membuat sakit hati. Doain aku ya. Aku mau bertahan di sini sampai Senin pagi. Aku sudah nyiapin powerbank, kuota streaming yang melimpah, dan sebungkus keripik pedas. Oke John, kamu kuat. Kamu hebat. Cepat sembuh dari malam kelabu kamu ya. Ingat, Senin pagi tenda harus dibongkar. Kasur harus dirapikan. Atau enggak kamu meeting online dari dalam tenda. Ide bagus bang. Tapi aku khawatir laptopku overhead karena selimutku yang tebal ini. Udah dulu ya bang. Di luar ada suara cicak. Aku curiga dia stalker. Jono itu adalah contoh nyata dari kesendirian. Mari kita doakan Jono. Semoga dia bisa keluar dari benteng selimut sebelum jam 12 malam. Malam kelabu itu waktu di mana otak kita jadi super kreatif. Tapi untuk hal-hal yang gak penting, ini adalah jurnal malam minggu fiktif yang aku temukan di laci. Malam pukul 9, aku duduk diam, menatap kosong ke cermin. Aku sadar, malam ini sangat tenang, terlalu tenang. Terus aku ngapain? Aku mulai berinteraksi dengan benda mati. Pukul 9.15 menit. Aku menamai semua perabotan di ruangan. Meja TV namanya Valentino karena dia selalu stabil. Kursi namanya si pemalas karena dia gak pernah mau diajak gerak. Dan kulkas namanya Mister Janji Palsu. Dia selalu berjanji ada makanan enak, tapi ternyata isinya cuma telur yang udah mau expired. Pukul 9.45 menit. Aku melakukan kegiatannya sangat filosofis. Mengorganisir kaos kaki. Aku gak cuma mencocokkan warnanya, tapi aku mengelompokkan mereka berdasarkan nasib. Kaos kaki yang bolong itu kelompok korban pengkhianatan. Kaos kaki yang cuma ketemu satu pasangannya itu kelompok jomblo abadi. Kaos kaki yang udah gak elastis itu kelompok pensiunan bahagia. Sungguh aku merasa seperti ketua Human Resource untuk kaos kaki. Pukul 10.15 menit. Aku menyadari satu hal.
Aku sudah menghabiskan 3 jam untuk hal-hal yang tidak berguna. Aku memutuskan untuk tidur. Tapi sebelum tidur, aku mengecek smartphone lagi. Ada notifikasi. Dari siapa? Dari toko online. Dia bilang, "Selamat, Anda mendapatkan voucher gratis ongkir. Malam ini nggak kelabu lagi. Malam ini biru. Biru karena aku terharu." Oke, cukup dramanya. Sekarang tips buat kamu yang masih terperangkap dalam malam sepi. Ini tips beneran, tapi level. Tip pertama, kenali pasangan sejatimu. The Guling Saga. Selimut itu pacar yang baik, tapi guling itu suami atau istri sejati. Guling itu nggak pernah minta dibelikan tas mahal. Guling itu nggak pernah ngambek kalau kamu kentut di dekatnya. Guling itu support system 24 jam. Dan yang paling penting, dia nggak pernah protes pas kamu peluk dengan gaya aneh. Malam ini beri gulingmu aplaus meriah. Dia pahlawan tanpa tanda jasa. Tips kedua, binge watching yang tepat. Jangan nonton film romantis, itu bunuh diri. Jangan nonton thriller sendirian, nanti kamu paranoid sama suara kulkas. Tontonlah film dokumenter tentang hewan laut dalam. Kenapa? Karena setelah melihat ikan-ikan yang bentuknya aneh, gigi tajam, dan hidup di kegelapan abadi, kamu akan sadar hidupmu di kamar yang nyaman ini jauh lebih baik dan lebih normal daripada kehidupan mereka. Jadi, kamu bersyukur. Tips ketiga, eksplorasi dapur. Tantang dirimu, jangan cuma beli makanan, coba masak. Tapi karena ini malam kelabu, jangan masak yang sulit. Coba bikin telur ceplok dengan garnish parut rasa chili powder. Setelah kamu coba, kamu akan ketawa sendiri karena rasanya absurd. Tapi kamu tetap menghabiskan semua karena ya nggak ada makanan lain. Momen ini bikin kamu sibuk dan lupa kalau kamu sendirian. Tips keempat, ciptakan soundtrack hidupmu. Kalau suasana sepi banget, putar lagu-lagu yang aneh. Jangan lagu galau. Putar lagu anak-anak tahun 90-an yang beatnya nggak jelas. Atau lebih baik lagi, nyanyikan sendiri lagu metal, tapi dengan lirik pantun. Aku punya boneka, rambutnya dari ijuk. Malam minggu aku di rumah, tidur dan tidak beranjak. Garing. Iya, tapi setidaknya kamu jadi terhibur dengan tingkat kekonyolan dirimu sendiri. Sobat Canda Malam, kita sudah sampai di penghujung episode. Ingat, filosofi malam kelabu yang sebenarnya. Malam kelabu itu bukan status, tapi privilege. Privilege untuk pakai baju paling lusuh, makan sambil berdiri, dan menertawakan semua orang di luar sana yang lagi terjebak macet.
Jadi, nikmati privilege kamu ini. Peluk erat-erat guling bestie kamu. Dan besok pagi, kamu akan bangun dengan full change untuk menyambut kesibukan yang lain. Sampai ketemu di Canda Malam episode selanjutnya. Aku Cruz, mohon izin pamit dulu. Jangan lupa cek lagi kulkas, siapa tahu ada makanan yang berubah jadi emas. Bye-bye.